Oke, kita mulai ya. Jadi di sini tuh ada berapa nih? Ada 15 soal. Nah, ini soalnya mau random atau mau ngurut aja kali ya. Oke, jadi yang pertama ini nomor 46 karena di soalnya yang kimia tuh dari nomor 46 sampai nomor 60. Jadi ini kan pembakaran Zn di udara, ada entalpinya di sini diketahui nih apa namanya masuk ke termokimia ya. Pembakaran ZnS di udara mengikuti persamaan berikut ini. Terus ditanya entalpi reaksi pembakaran ZnS. Nah, kita ini setarain dulu. Yang belum setara kan ini udah setara ya. ZnS plus O2, Z1, SO2 udah setara. Terus caranya ini dari ketiga persamaan ini kita tentuin dulu kan ZNS kan ini di belakang ya. Apa ya? Oh ini nih. Ini kan ZNS kan di belakangnya ini. Biar sesuai sama persamaan ini berarti si ZNS itu harus di sebelah kiri. Nah, caranya itu yang persamaan ini dibalik. Kalau dibalik delta entalpinya juga jadi berkebalikan, jadi positif ini. Ini nih. Kak, sorry Kak, izin masuk. Kenapa? Sorry izin, itu Kak, kayaknya O2-nya, O-nya belum setara deh. Yang di kanan ada 3, Oh yang di iya, kiri ada oh iya 1, benar-benar. 2. Oke, setarain dulu. Bentar nge-lag. Kok nge-lag ya? Nah, ZNS berarti O2-nya berapa nih? Ini kan 3 ya. 3, berarti 3/2 ya. Ini tambah 3/2 O jadi ZNO sama SO2. Nah, kan ini jelek ya, angkanya jelek kan O-nya, jadi dikali 2 aja semua. Tapi nggak apa sih gini juga. Cuman nanti di sininya susah lagi. Jadi yang ini yang persamaan ininya dikali 2. Kali 2-nya jadi 2 ZNS sama 3O2 3O2 ini. 3O2 menjadi 2 ZNO sama 2 SO2. Terus yang yang ini ya? Dibalikan yang pertama. Kalau dibalik jadi ZNS menjadi ZN sama S. Nah kan ini kan ZNS kan 1 ya, sedangkan kalau yang di sini 2. Jadi yang ini entalpinya juga dikali 2, jadi semuanya dikali 2. Delta mana ya? Ya ininya jadi plus ini tahun berapa ya aku lupa. Kayaknya ini 2019 deh. Yang 2021 aku belum nemu. Nanti ya kalau mau bahas 2021 nanti dibahas. Terus ini jadi 2 dikali sama 2 dikali sama plus 202,9. Jadi ini berapa nih? Udah coba kalkulator dulu. 202 jadi hasilnya 405,8 kilojoule. Terus yang keduanya ini
2Zn plus O2 menjadi 2ZNO. Ini kan yang ZNO-nya kan udah pas ya di sini ya. Yang ZNO udah pas, berarti yang reaksi kedua ini nggak usah diapa-apain. Oh ya, ini belum dikali 2 ya. Nah, ini 2, ini juga 2. Terus yang kedua tetap ya, 2Zn tambah O2 menjadi 2ZNO. Ininya minus 696,0. Nah, terus yang ketiga, S-nya di sebelah kiri, O2 di sebelah kiri, SO2 lihat di sini, berarti udah ini juga nggak perlu dibalik, cuman karena di sini SO2-nya ada 2, ini berarti yang persamaan ketiga ini dikali sama 3. Jadi, bukan dikali 3, maksudnya dikali 2 ya. Jadi 2S tambah O2 menjadi 2SO2. Ininya 2 dikali sama minus 296,1. Kemudian minus 592,2. Nah ya. Nah, aman. Kenapa yang ZNO nggak dikali 2? Udah dikali 2 yang ini. ZNO kan, ini kan ZNO-nya udah 2, jadi nggak perlu dikali 2. Nah, jadi pakai reaksinya yang aku merahin. Nah, ini. Soalnya si aduh, kok ini keubah. Ya, udah. Oh ya. Terus, habis ini selanjutnya tinggal dicoret-coret nih. Jadi yang ini kan 2ZN nih, coret. Nah, ini coret, terus O2 tambah O2, iya kan jadi 2 ya. Bentar. 2S dicoret, terus udah. Tapi ini kurang. O2-nya kurang, harusnya 3 kan? Dibagi 2 yang mana yang bagi 2? Yang mana coba yang dibagi 2? Yang min 696. Enggak, yang min 696 tetap. Soalnya yang 2ZNO ini udah sama kayak yang di sini. Aku baik dulu. Yang ini. Udah sama kayak yang ini. Tadi pas lihat, dibagi. Dibagi gimana? Oh, biar ini ya. Tapi kan ini belum setara ya. Coba diulang. Itu dibagi karena awalnya nggak dikali 2. Oh, berarti pakai yang persamaan atas ya. Pakai yang ini berarti. Tapi yang ini kan nggak setara. Coba kalau misalkan nggak dibagi. Yang atas itu kan apa maksudnya dibalik ya. Jadi cuma ZNS sama S. Ininya plus 202,9. Ini kan. Terus yang di bawah dibagi 2. Oke, coba dibagi 2. Ininya jadi ZN ditambah setengah O2 ya. Setengah O2 menjadi ZNO. Coba kalau dibagi, oh ya ini salah, ini nih. Ini dibalik. B. Wah, belum tahu ya. Aku belum ngerjain juga.
Ini berapa nih? Ini 696 bagi 2 berapa? 348. Yang 348. B, C. Ayo yang mana? Ayo, bingung-bingung. Kok aku C? Ya, coba ya, bentar. Terus yang bawah diapain nih? Yang bawah dibagi atau tetap? Tetap, Kak. Oke, tetap. OS tambah O2, jadi 2S2. Ininya minus 296,1. Nah, coba kalau dicoret, tapi ini S-nya nggak bisa dong, nggak bisa dicoret, soalnya belum setara. Ya, ini S-nya nggak bisa coret. Ini juga O2-nya kalau dijumlahin jadinya 3/2. 696. Reksasa tuh dibalik. Ya, reksa tuh emang dibalik tadi nih. Ini kan udah Coba dibalik. ditambah semua, Kak. Coba aku kalkulator 202. Coba kalian hitung juga. 2, Kak. berapa? 442. Hasilnya dikurang 405,8. Nah, ini aku kalau ngitung berapa ini tadi? Minus 442, 441. Yang C nggak sih? Gimana? Ada yang tahu? Iya, Kak. Itu ketemunya C. Iya kan? Ketemunya C kan? Iya, langsung ditambah semuanya. Iya. Cuman, tapi ini apa ya? Ini tuh aneh gitu loh kalau menurut aku. Soalnya kan kalau termokimia kan yang S, di sini kan nggak ada ya, di persama tuh nggak ada si S. Jadi harus dicoret gitu loh. Dia minta, Kalau aku lihat di Zenius toh Kak, oh ya, yang O itu nggak perlu disetarain. Maksudnya nggak, oh, jadi hanya yang ZN, ZNO sama SO2. Soalnya oh, kalau O itu ada dua kan itu, yang di reaksi iya, yang kedua sama reaksi ketiga. Jadi nggak perlu dihitung gitu katanya. dia Jadi, minta Z0, iya, oh jadi nggak usah diapa-apain ya. mm, Jadi ini jawabannya yang C. Oke, ini dihapus saja deh. Ini notifnya dihapus juga. Berarti yang reaksi ini nggak usah nih. Ini O2 aja. Nah, oke, terus yang nomor 47, elektrolisis. Gimana? Ada yang mau nanya dulu? Yang merah itu benar. Reaksinya, ya reaksinya benar. Iya, yang ini udah benar, udah setara. Nah, iya. Coba ntar aku kerjain ya. Tapi kalau iya, ini kan udah setara nih, biar nggak ada 3/2-nya. Oh ya, ini juga kalau dijumlah 3/2 nih, benar. Oh iya, cuman yang S-nya ini nggak bisa dicoret. Benar. Ini kayak dikali 2 nggak sih? Yang persamaan 1 harusnya dikali 2 nggak sih? Soalnya kan ini kan 2 ZNS ya. Ini kalau ditambah udah benar nih. Paling bawah kali setengah. Yang ketiga yang ini. Paling bawah kali setengah. Yang mana yang ketiga dibagi 2. Oh, coba kalau ini misalkan dibagi 2, ini jadi 1. Ini berapa nih? 296,1, 148,
0,05. Yang merah udah benar, yang udah setara. Terus tinggal dikali 2 sesuai koefisiennya. Nah, iya ini. Tapi ini kalau dijumlah 1. Setengah tambah setengah. Kayaknya yang awal tadi, ini berapa nih? Kalau dijumlah berapa? Oh, Mungkin berarti, bisa itu kenapa? reaksinya kan udah setara. Iya. Ya udah itu entalpinya ZNS kan dibalik terus dikali 2 ditambah sama entalpi ZNO Iya. ditambah sama entalpi SO2 dikali 2 terus dijumlah. Oh, Itu aja. ini kayak gini. Nggak dihitung. Coba ini kali berapa? 405,8. SO2 ini kayaknya nggak usah dibagi deh. Ini udah benar yang tadi. 2, terus ini 296. Iya nih, ini udah benar nih. Kan yang ini kan dicoret nih. Nah, ya. Ya, tapi nggak setara-setara juga sih. Kalau kali 2 semua nanti bagi 2. Nah, coba nih yang ke apa? Yang dari kata kicking. Yang ketiga dibagi 2. Oke, jadi setengah ya, setengah S ditambah setengah O2 jadi setengah S2. Setengah SO2 ininya juga tadi berapa ya tadi? 29. 148,05. Nih, ini yang ketiga nih. Terus yang kedua gimana coba kicking? Yang pertama sama yang kedua. Yang pertama dibalik. Oke. Zn tambah S. Ininya plus 202,9. Terus yang kedua bagi 2. Oke. Zn tambah setengah O2 menjadi Zn. Oh. Ini 348. Coba ini kalau dijumlah berapa nih? Coba aku hitung dulu ya. 102,9 kurang. Nggak ada jawabannya deh kayaknya, Kak. Kalau kayak Iya. gitu. Kalau yang ini tuh, kalau ini yang dijumlah hasilnya minus 293,15. Iya, kayaknya ini nggak ada jawabannya deh. ZNS, ya benar. Ini ZN-nya dicoret. Nah, S ini sama setengah S ini masih ada sisa setengah. Kayaknya emang nggak ada jawaban deh. Jadi, iya, jadi dikira-kira kalau dari itu jawabannya yang C. Kalau menurut aku juga C. Oke. Nah, ini apa saja ya? Lanjut aja, karena sebenarnya kalau soal simak itu nggak perlu dikerjain, perlunya disimak aja. Terus yang ini elektrolisis larutan CuSO4. Nah, CuSO4 direaksiin dulu. CuSO4 kan kalau direaksiin jadi Cu2 plus
CO2 plus, tapi tulisannya jelek, nggak apa-apa ya. Soalnya kalau diketik tuh nggak jelas. Tapi tulisan aku lebih nggak jelas. Nah, semoga jelas deh. SO4 2 min ya. Ini kan di sini udah kelihatan kan, yang CO ini jadi katoda, yang SO4 2 min jadi anoda. Terus di sini ditanya tuh volume gas pada anoda. Berarti yang SO4 dicari. Cuman yang CO-nya juga harus dicari juga. Kalau CO, reaksi di katoda kan CO. CO ini mengalami apa sih namanya? Oksidasi apa reduksi ya, lupa. CO ini mengalami reduksi nggak sih, lupa aku. Jadi CO2. Bukan oksidasi, Kak. Ah, Bukan. reduksi. Kalau yang di sel kota kan katodanya reduksi. Ya. Tapi ya kan ini CO2 plus ya, ditambah 2 elektron. Jadi CO ini kan, ini apa ya, aku lupa. Kalau turun bilox berarti reduksi. Ya, CO-nya reduksi. Terus yang di anoda, ini kan elektrodanya platina. Platina ini kan PT, itu berarti elektroda inert. Kalau inert tuh yang SO4 2 min di anodanya itu mengalami reaksi yang bukan si SO4-nya, tapi yang si air H2O. H2O di reaksi ini menjadi 4H plus ditambah sama O2 ditambah sama 4 elektron. Ini kan kalau yang di anoda. Kalau si anodanya itu SO4. Terus 2H2O ya, Kak? 2H2O. Ya, betul. Sorry. Terus dicari dulu. Ini kan logam Cu. Nah, ini kita pakai hukum Faraday yang kedua. Rumusnya itu mol. Mol itu N aja ya, biar gampang. Mol dikali pasangan PbO, apa ya, lupa. PbO itu yang ini, yang apa, yang kayak elektronnya itu. Ya, itu PbO-nya. Perbedaan bilangan oksidasi. Ini yang di anoda atau katode terserah. Terus dikali sama N kali PbO2. Nah, kan kita kan udah nemu kan Cu 60, AR-nya kan 63,5 sebanyak 3,175. Kalau mol rumusnya ada yang massa per AR. Ada juga yang volume per 22,4. Kita yang di sini kan ditanyanya mol kan ada yang M per air sama volume, karena ditanya volume dalam keadaan STP. Kita pertama yang si CO2 ini, yang CO. Masanya 3,175 per AR-nya 63,5. Nah, dikali sama PbO-nya si CO kan 2, jadi tulisnya 2. Terus yang ini kan ditanya volume, tulis saja volume 22,4 kali 4. Ini udah bisa dicari. Ini coret berapa hasilnya. Ada file saldo. Ntar aku masukin Google Drive ya. Tadi Google Drive udah aku kirim. Izin tanya, itu yang 2 sama 4 itu dari elektronnya. Kenapa? Iya, PbO ini perbedaan bilangan oksidasi. Ini kan 2 elektron, ini kan elektron bilangan oksidasinya gitu deh perbedaannya. Kan dari Cu2 plus kan biloxnya 2, dia berubah jadi Cu biloxnya 0, jadi bedanya 2 elektron gitu. Kalau yang ini kan biloxnya ini ada 4H, 4 plus sama ditambah 4 elektron. Ini volumenya
di kalkulator hasilnya 0,56, bener nggak? 0,56 liter. Oke, yang ini ada yang mau ditanya dulu. Nah, ya tadi aku ini copy dulu. Ya, filenya nanti aku masukin di sini. Soalnya kan ada grup Telegram ya. Nah, di grup Telegram itu aku diblokir tahu. Kasihan. Ini udah ada yang mau ditanya. Kalau nggak ada, lanjut ke nomor 48. Reaksi pembentukan gas NOBr dari NO sama Br2 ini reaksinya. Reaksi orde 1 berarti pangkatnya 1. Setiap reaktan dengan nilai laju reaksi segini. Terus, pertama, tulis dulu ya. Aku tulis dulu reaksinya. 2NO menjadi 2NO ditambah menjadi 2NOBr. Nah, ini kan ada laju reaksi setelah 25% NO bereaksi. Jadi harus ada mula-mula reaksi sama setimbang. Terus cari dulu molnya si NO berapa nih? 125 mili 20 milimol, berarti 120, soalnya udah milimol ya, sama yang BR 15. Nah, ini kan 20 kalau bagi 2 kan 10, 15 bagi 1, 5. Berarti yang paling kecil si NO. NO ini reaksi pembatas. Buat yang orang-orang. Tapi ini ditanyanya laju reaksi setelah 25% NO bereaksi. Berarti 20 sama 15. Ini nih, 20 dari soal. Aku klik dulu nih, 20 sama 15. Karena ditanyanya 25% NO, berarti 25% dikali sama 20 ini, 20 milimol. Kenapa? Karena ditanyanya laju reaksi setelah 25% NO bereaksi. Jadi, yang bereaksi si NO-nya ini 25%, ini berapa nih? 1/4 kali 20 berarti 5 ya. 5. Iya benar, 5 milimol. Ini 5. Ini bukan 10 sama 15. 5 bagi 2, 2,5. Berarti sini 2,5. Ini 5. Oke, 20 kurang 5, 15. 15 kurang 2,5, 12,5. Terus caranya itu laju reaksi ya. Ini ya berarti kalau laju reaksi ini ubah dulu nih. Kan ini masih dalam satuan milimol. Ubah dulu ke molaritas. Nah, yang pertama NO. Nah, rumus molaritas kan N mol dibagi volume. NO 15 dibagi sama volumenya 125. 100 berapa nih? Kalau dibagi 0,12, benar nggak? 0,12 molar. Terus yang BR2 12,5. Nah, salah. Dibagi 125. Ini 0,1 M. Terus
pakai persamaan R sama dengan K kali konsentrasi NO sama konsentrasi BR2. Nah, karena tadi di soal kan orde 1, jadi pangkatnya juga 1. Jadi nggak usah ditulis. K-nya 0,25 dikali konsentrasi NO 0,12 sama ini 0,1. Jadi ini hasilnya coba kalkulator dulu. Hasilnya 3 kali 10 min 3 molar per second. Nah, ada kan jawabannya yang D? Nah, enggak. Nah, ini yang D. Oke. Benar. Tapi ada yang mau tanya enggak? Kan R itu, R itu laju reaksi R atau V. Bisa. Cuman kalau pakai V, takut kebalik sama volume. Jadi lebih enak pakai 2NO-nya gimana? Oke. Ini kan tadi dikasih tahu kan apa laju reaksi setelah 25% NO nih. Setelah 25% NO berarti yang dikali 25 ini si NO, jadi 25%-nya si 25%-nya ini dikali sama mol awal-awal dari si NO. Nah, ini kan kan si NO kan bereaksi, tapi 25% doang. Jadi yang dihitung sisanya, sisa laju reaksi, sisa apa namanya? Sisa molarnya itu, molar apa? Molnya ya, mol. Udah kan 5 ya, hasilnya 25%-nya dari 20 kan 5. Ya udah 5, terus 5 bagi 2, 2,5. Karena si BR ini konsentrasinya 1 gitu, paham nggak? Iya benar. Ya lanjut ya. Mau lihat slide ini. Ini yang ini. Ini bukan. Boleh. Ya ini bukan. Oke. Terus kita ke soal ini nih. Kevlar adalah polimer yang bersifat tahan panas dan serat sintetis kuas. Rumusnya ini, terus ditanyanya monomer penyusun Kevlar. Ini ada yang tahu nggak? Aku masih kurang paham gitu. Cuman kalau cara cepetnya, ini jawabannya yang mana? Yang E nggak? Yang E apa yang D? Jawabannya yang mana ya, lupa. Antara D sama E. Ya, ini dulu aku belum belajar materi ini. Jadi kalau dulu kayaknya iya deh. Cuman kalau aku dulu lihatnya nih dari si H sama H2N ini. Amidanya dengan nilai iya, kayaknya gitu deh. Yang ini kan N-nya dipotong ya. Jadi sisa H. Terus yang ini jadi H2N. Iya, N-nya si N-nya ini pindah ke sini. Gambar dulu nih. Ini kan ada gambar NH kan HN ya. Sama ini. Terus kan kalau di sini kan di sela-sela sini kan pasti ada H kan. Nah, di sini ada H. Kayaknya digabung-gabung gitu deh. Jadi yang di sini sisa H
sama yang D tuh CL-nya nggak nyambung gitu loh yang CL. Yang D tuh ada CL, aku nggak tahu CL dari mana. Coba kalau searching apa ya? Rumus monomer penyusun Kepler. Dari Google aja deh, aku nggak tahu. Kepler. Ini. Oh, dia direaksi sama HCl. Ini kenapa gini ya? Bingung deh. Kenapa tiba-tiba ada CL-nya? Oh, jadi jawabannya yang D. Gimana ya? Bingung juga deh. Berarti kalau ada HCl, ininya tetap ya, yang apa namanya, yang NH2-nya tetap. Terus kalau direaksin sama HCl, CL kalau bergabung dengan amida, kayaknya nggak hilang deh, cuman jadi produk samping gitu, tau gak sih? Aku juga kurang paham yang materi ini. Ada jawabannya nanti aja ya. Nanti kalau aku udah nemu, nanti aku masukin di sini penjelasannya. Oke. Masih nggak paham aku yang kayak gini. Terus yang ini gampang nih. Diketahui nomor atom natrium, magnesium, sama aluminium segini-segini. Ini urutan jari-jari kation. Kalau jari-jari kan semakin ke sini, enggak salah. Semakin ke kiri sama semakin ke atas dia, maka dia semakin besar. Urutannya ini gede. Terus karena yang kalau ini caranya tentuin dulu Na, Mg, sama Al ini masuk ke golongan mana. Na kan golongan 1 ya, golongan 1A. Mg 2A. Sama Al 3. Nah, cara tentuin golongan itu dari konfigurasinya kan Na 11, 12, sama 13. Di apa maksudnya dikonfigurasin dulu jadi 2, 8, 1. Nah, udah ini ketahuan ini golongan 1. Terus yang ini juga sama 2, 8, 2. Nah, ini golongan 2. Terus yang ini 2, 8, 3. Golongan 3. Udah gampang deh. Terus urutan jari-jarinya tentu saja si Na paling besar. Sudah deh ketemu jawabannya yang A. Gitu. Ini ada rumusnya, pokoknya kalau ke atas itu jari-jari, terus semakin reduktor, semakin basah, dan semakin logam. Tuh. Terus ini tambahan aja ya. Kalau yang apa nih? Ya. Iya, jangan ke bawah itu. Oh iya, yang benar semakin ke bawah ya. Berarti kebalik. Oh ini yang kebalik. Ya, semakin ke bawah sama semakin apa sih? Aku juga belajar nih semakin ke bawah sama semakin ke kanan ya. Iya benar-benar kebalik. Maaf. Sorry. Nah ya gini. Cuman aku lupa. Pokoknya ke bawah deh semakin plus. Iya benar. Iya bawah sama kiri benar. Aku lupa. Padahal aku juga belajar. Ya benar. Berarti kebalik. Nah, berarti yang paling besar si AL, MG, N, yang D. Udah. Enggak yang bener yang D.
Soalnya kalau nih, aku coba nih, tabel periode, ciri-ciri. Nih, kalau di gambar ini, nah ini. Nah, ini kan semakin ke bawah, iya benar, semakin ke bawah semakin besar, terus semakin ke kiri semakin besar nih. Saya lihat. Masukin aja fotonya ke sini. Oke, buat tambahan aja. Oke, terus ini ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau nggak ada, lanjut ke nomor 7. Jika nomor atom S ini di antara 3 oksida ini yang merupakan senyawa polar. Kalau senyawa polar ini syaratnya itu ada polar tuh ada pasangan ya. Apa sih? PEB ya, PEB. Pasangan elektron bebas. Bikin dulu enggak, maksudnya konfigurasi dulu 16S sama 8O. Ini kan 2, 8, 6. Ini 2 sama 6. Nah, terus kita gambar SO sama SO2 sama SO3. Kalau SO kan SO. S kan 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah, kita bulet-buletin. Nah, jadi ini masih ada kan pasangan elektron bebasnya ada 1, 2, 3, 4. PEB-nya ada 4. Nah, berarti si SO ini polar, ya polar. Nah, terus sekarang SO2. O, S, O. S6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O juga 6. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada sisa PEB, berarti dia juga polar. PEB-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini polar juga. Terus yang terakhir SO3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu deh. Nah, sisanya ada ini ada PEB-nya. Berarti dia polar juga. Jadi yang polar itu 3-3-nya. Jawabannya E. Tuh, ada yang mau tanya dulu? Itu kalau yang polar non-polar gampang ya. Ada contoh non-polar apa ya non-polar ya? Di Google aja deh. Aku juga lupa. Senyawa non-polar. Senyawa non-polar contohnya adalah ini, CH4. Oke, SO3 polar karena dia ada pasangan elektron bebasnya nih. Ini yang hijau-hijau nih, yang hijau-hijau itu adalah pasangan elektron. Nah, hitungnya gini, 1, ini kan ada 2 nih. Jadi dia berpasangan, jadi dihitungnya 1. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini kebanyakan. Ya, iya makanya salah lupa. Berarti ada 1, kurang ya? 1, 2, 3, 4, 5. Iya ada. Meningkat gitu. Iya, yang di lingkar ini pasangan elektron ikatan. Jadi yang berikatan ada 2. Ada 2 pasangan. Kalau yang ini ada 4.
Yang ini ada 6, sama aja ya. Itu paham nggak? Terus kalau nggak ada yang nanya, lanjut ke nomor 52, reaksi pembentukan magnesium hidroksida berlangsung seperti ini. Terus ke dalam labu reaksi ditambah ini sama ini, konsentrasi reaksi sisa. Oke, ini tulis dulu reaksinya udah setara belum? Ini pakai MRS. MgO4 MRS. Kita cari dulu 50 apa sih namanya? Molnya si MgNO3. Ini aku tulis M N sama dengan M kali V. Ini rumusnya, jadi ini langsung aja 50 dikali sama 0,2. Jadi 10 milimol. Ini 10. Terus yang KOH. Langsung aja. 50 kali 0,3 berarti 15. Ini 15. Oke, terus ini kan direaksiin. Berarti 10, ini 10 ya, yang bereaksi 10 milimol. Ini juga 10, ini juga 10. Ini habis, ini sisa 5, ini 10, ini juga 10. Terus konsentrasi reaksi sisa. Nah, yang reaksikan si KOH ya, berarti 5. 5, ini kan 5 milimol. Jadi kalau nyari M setelah reaksi, ini KOH, apa namanya, mol per volume total. Volume totalnya ini kan 5 milimol dibagi 50 tambah 50 berarti 100. Jadinya 0,05 M gitu. Paham enggak? Ini jawabannya yang B. Ini lumayan. Maksudnya ini lumayan bisa dikerjain daripada yang nomor 1 tadi. Oke, ini ada yang mau nanya dulu nggak? M KOH. Oh, ini maksudnya molaritas KOH. Kan apa ya, konsentrasi. Pakai ini aja kali. Lebih enak dilihatnya. Gitu. Ya, ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, lanjut ke nomor ini. Amonium sulfat adalah garam anorganik yang digunakan pupuk. Terus tumbuhan butuh begini dari amonium sulfat, terus ditanya massa yang dibutuhkan. Ya. Massa yang dibutuhkan. Ini sebenarnya gampang ya, langsung aja tulis rumusnya. Massa amonium sulfat ya, NH4 2 kali SO4 sama dengan kan isinya apa nitrogen. Ini aku highlight dulu nih, nitrogen. Jadi kalau misalkan ada nitrogen, kita tentuin dulu si nitrogen di dalam unsur si amonium sulfat ada berapa. Kan
ini kan rumusnya nih, NH4 2 kali SO4. Jadi si nitrogennya ini ada dua. Duanya tuh dari sini nih. Dari sini dua. Jadi ditulis juga, si duanya harus ikut ditulis. 2 kali sama AR. Nitrogen dibagi sama MR si NH amonium sulfat dikali sama massa nitrogen. Ini MgN. Terus habis itu tinggal dimasukin aja. Sama dengan 2 kali ARN 14 ya. Dikali sama massa nitrogennya 19,6 mg. Miligram diubah dulu ke gram jadinya bagi 1000 ya. Jelek banget. Berarti 19,6 kali 10 min 4. 19 dibagi sama MR amonium sulfat. MR-nya 132. Nah, ini dikalkulasi. Dihitung dulu. 2 kali 14, 2 kali 196. Jadi 132. 4,151. 4,1. Hasilnya yang 4,158 kali 10 gram. Jawabannya yang E. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanya dulu? Oke, kalau nggak ada, lanjut ke nomor 15. Satu wadah berbentuk bola. Volumenya 5 liter diisi sama 25 gram NH2, NH3 sama 40 gram CH4. Ketahui R segitu, terus ditanya tekanan campuran pada suhu 25 derajat Celcius. Ini kan kalau tekanan itu kan rumusnya PV sama dengan nRT. Ini kan, terus kalau nyari P doang, P campuran, berarti N-nya itu N1 ditambah N2 kali RT dibagi sama volume ini. Ini rumusnya. Kenapa N1 tambah N2? Soalnya di sini kan di sini ada dua jenis nih, NH3 sama CH4. Jadi dihitungnya 2. Terus yang suhunya ubah dulu ke bentuk Kelvin. Jadinya 298 Kelvin. Udah, terus masukin aja mol. Oh ya, hitung dulu molnya si NH3. Pakai rumus gram per mr. Gramnya 25,5. MR-nya berarti 14 tambah 3, 17. Ini berapa nanti? 1,5. 1,5 mol. Terus yang CH3, CH4 nih. CH4 kan 40. MR-nya 12 tambah 4, 16. Ini 2,5. Terus masukin aja langsung P sama dengan ini tambah dulu deh. Ini 4.
N-nya berarti 4 dikali 298 suhunya sama tetapannya 0,082 dibagi volumenya 5. Ini jadinya 19,549 yang jawabannya E. Tuh. Ada yang mau tanya dulu? Ini lumayan bisa dijawab. Kalau nggak ada, ini berapa lagi banyak juga. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 55. Ini ada larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan 55 mili asam benzoat dengan 45 mili natrium benzoat. Ke dalam sistem ditambahkan 1 milimol BaOH 2 kali. Ditanyanya rasio asam benzoat. Oke. Yang pertama bikin reaksi dulu. Reaksi dari asam benzoat. Asam benzoat kan rumusnya nggak jelas ya. Asam benzoat kalau direaksiin jadi benzoat minus ditambah sama H+. Nah, ini yang pertama. Terus molnya asam benzoat 55 kali 0,2. Udah enak zoom. Apa tadi? Molnya si asam benzo. Mol kan rumusnya molaritas kali volume 55 kali 0,2. Jadi ini 11 milimol. 11 milimol. Terus si Na benzo sama 45 kali 0,2. 9. Ini 9. Oke, lanjutin ke reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua itu natrium benzo. Nah, benzo di sini jadi Na plus sama benzo. Ini kan. Jadi kan yang sama kan benzo ya, di sini benzo, sini juga ada benzo. Terus ditambahkan 1 milimol BaOH 2 kali. Nah, yang BaOH 2 kali juga ditulis reaksinya. BaOH 2 kali jadinya Ba2 plus tambah 2OH minus. Nah, kan yang ditambah ke Ba kan 1 milimol doang ya. Ya, di sini juga 1. Sini 2. Karena sesuai koefisien. Nah, terus setelah ditambah BaOH minus, ini kan yang dipakai kan OH-nya nih. Aku nggak tahu alasannya kenapa. Karena OH ini mutlak gitu ya. Terus OH minus ini dimasukin ke yang mana? Ini tulis dulu bentar deh. 11, ini 11, ini 11. 9. Nah, setelah penambahan BaOH minus, si benzonya ini, yang asam benzoat, kan 11 ya. Nah, ini kan 11. Berarti
asam benzoatnya 11 dikurangi sama 2. Karena dia ada pKa. Jadi reaksinya kalau ditambah sama OH2 kali, reaksinya bergeser ke arah kanan. Jadi ke arah si benzoat. Jadi dikurangi. Jadi kayak MRS gitu ya. Jadi di sini 2 gitu. Ini MRS-nya. Sama dengan 9. Jadi 9. Nah, terus kalau yang beda sama yang di sini, kalau yang di Na benzo itu reaksinya berjalan ke kanan. Jadi 9 tambah 2. 9 tambah 2, jadi 11. Kebalik-kebaliknya. Ini bukan di sini. Nah, jadi rasio dari si asam benzoat sama benzoamid jadinya 11/9. 9/11. Jadi yang C. Itu ngerti nggak? 9/11. Gitu deh, kurang lebih kayak gini. Ini reaksinya ke kiri. Karena terjadi kesetimbangan. Ini kiri, ya ini kanan. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, lanjut ke nomor 12. Nomor 56. Ke dalam 30 ml dimasukkan ini, terus pH larutan setelah pencampuran. Tulis dulu reaksinya. Asam benzoat, benzo, ditambah sama KOH menjadi ingat kalium benzoat sama H2O. Nah, terus di MRS. Uh, 300 ml. Tulis apa? Kita cari molnya si asam benzoatnya. Benzo. 300 kali 0,2. Hasilnya ini kan 15 ya, 1500. Ini milimol dibagi 1000 jadi 1,5. 6, salah. 600 kan. Ini kalau dikali 60. Tapi kalau dibagi 1000 jadi 0,06. Terus yang KOH. KOH kan gram, jadi 2 gram per mr. 2,8 dibagi 56. Ini 0,056. Terus dimasukin ke sini 0,06, 0,05. Ini yang direaksi ini berarti 0,05, 0,05, ganda, ini 0,05, juga jadi 0. Biar mol, kan ini milimol ya. Nah, ini. Itu biar sama. Terus ini kalau dikurang 0,01, ini habis 0,05. Tuh, biar jadi mol. Selanjutnya, dicari pH dulu.
delta OH min ya, karena ini buffer, iya buffer, bukan OH min, H plus. 56 tuh MR. 56 ini MR. MR ke OH. Ini kan K 39. O 16 sama H1 jadi 5. Terus kalau ini kan ini berarti hapus soalnya buffer asam lemah sama basa kuat. Hapusnya Ka dikali aduh maaf. Bentar. Ke itu sendiri. Sinyalnya gitu. Oke. Kalau apa itu buffer kan rumusnya Ka dikali asam lemah, konsentrasi asam lemah sama dibagi sama garam. Garamnya itu yang ini garam. Nah, terus masukin langsung Ka-nya 6 kali 10 min 5 dikali asam lemahnya 0,01 dibagi sama 0,05. Oke. Jelek banget tulisannya. Ini kan. Terus ini kan 6/5 dikali 10. Ini kan bisa coret. Nah, ini nolnya dicoret. Kali 10 pangkat min 5. Nah, terus kalau udah tinggal dicari pH-nya. pH kan rumusnya min log konsentrasi H+. Nah, jadi min log 6/5 kali 10 min 5. Oke, kalau log-logan 5-nya keluar ya. Mana ini? Sini. Jadi ini hasilnya 5 min log 6/5 ya. Nggak muat yang B. Kan 5-nya. Oke, kalau buffer lihatnya dari sini nih. Dari yang asam lemah sama garam. Asam lemah sama garam tuh selalu bersisa ini. Apa namanya? Sisa. Pokoknya yang disisa, sisanya ada asam lemah sama garam. Tuh. Paham? Oke, lanjut ke boleh lihat slide. Oke. Ini nih. Udah. Kalau udah lanjut ini berapa lagi? 4 lagi ya. Lanjut ke nomor ini. Bentar ya. Maaf, apa ininya error mulu wifi-nya. Ini sinyal manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Oke. Jadi kalau keasaman itu asam itu semakin ke bawah, enggak salah, balik. Semakin ke atas dia semakin asam. Nah, karena kalau di sini tuh ada clue-nya nih, FCl, FCl, Br
sama F-nya di tengah. Jadi kalau FCl-Ber kan masuknya golongan halogen ya. Golongan halogen urutannya F, terus Cl, Br. Nah, karena nggak ada I, jadi ini aja. Jadi si F ini, si fluor ini dia lebih asam daripada si Cl. Nah, ini lebih asam. Terus si Cl lebih asam daripada Br. Terus yang F di nomor 4 ini, dia dia apa ya? Karena F-nya di tengah-tengah ini, jadi dia keasamannya berkurang gitu loh. Jadi makin kurang asam. Jadi urutan keasamannya 1, 2, 3, 4. 1 lebih asam dari 2, lebih asam dari 3, lebih asam dari 4. Udah, tinggal pernyataan yang benar. Senyawa 1 merupakan senyawa dengan keasaman paling rendah. Salah. Salah. Kalau 1 salah, 3 juga salah. Terus yang nomor 2, senyawa 2 lebih asam daripada senyawa 3. Ini benar. Terus yang nomor 4, senyawa 4 merupakan senyawa dengan keasaman yang paling tinggi. Salah ya, harusnya yang nomor 1. Nah, ini aku tadi juga coba ngerjain, ini nggak ada jawabannya. Harusnya senyawa 4 paling kecil. Kayak nomor 1 sama nomor 4 tuh kebalik gitu. Itu ada yang punya jawaban lain nggak? Kalau ada jawaban lain nggak apa-apa. Apa nih? Kalau di option biasanya yang A itu, aku ketik aja ya. Kalau A, kalau A 1, 2, 3. Kalau 1, ya kalau 1 dan 3 mending 2 dan 4 yang cara amannya. Kasihan yang dapat soal ini banyak yang ada jawabannya. Akan 1, 2, 3, terus B 1, 3, C 2, 4, D semua salah semua, yang E benar semua. Ini ya. Nanti setahu aku kalau disimak ini dapat apa ya namanya? Kayak urutan-urutannya gitu deh. Jadi ini yang benar harusnya 2, cuman kalau nggak ada di option jawabnya 2 sama 4 aja. Oke, terus yang ini. Berikut ini merupakan data potensial reduksi standar. Terus disuruh cari reaksi yang berjalan spontan. Kalau reaksi berjalan spontan berarti unsur di kiri yang mereduksi ion yang ada di kanan. Unsur kiri mereduksi ion kanan. Karena kalau yang paling kiri itu merupakan anion ya, yang E0-nya paling rendah. Jadi ini kan yang paling kecil E0 ya kan Zn ya. Jadi Zn urutannya Zn, terus yang paling kecil lagi Cu sama Fe. Nah, kalau syarat reaksi berjalan spontan, si Zn ini mereduksi Cu, atau Zn mereduksi Fe, atau Cu mereduksi Fe. Nah, kalau Cu ke Zn itu nggak boleh, karena nggak bakal berjalan spontan. Jadi boleh itu yang di kiri kanan, nggak boleh kanan kiri. Nah, ini kalau reduksi kan apa ya contohnya ya? Contohnya Zn nih. Zn Zn di situ 2 elektron ya. Tambah 2 elektron menjadi Zn. Kebaliknya Zn plus. Gitu. Apa kebalik ya? Ya, ini kan reduksi ya. Reduksi. Berkurang. Terus udah ini tinggal cari aja di option.
yang Zn ke Cu, berarti yang mengalami reduksi si Zn. Yang nomor 1 Cu sama Zn. Cu ini, kayaknya salah. Nggak bisa hapus ya. Ini kan Cu nih, Cu sama Cu2 plus sama Cu. Berarti kan biloxnya berkurang ya. Nah, si Cu ini mengalami reduksi. Kalau Zn mengalami oksidasi, berarti ini nggak boleh karena harusnya Cu yang tereduksi. Bentar, aku lupa. Bentar, agak lupa. Ini materi elektrokimia ya. Aku lupa yang ini 2 plus yang mana ya? Berarti ini kayaknya salah deh. Nah, reduksi ya ini benar. 2 plus tambah 2 elektron menjadi Zn. Notasi selnya, berarti ini salah nih, karena yang harusnya mengalami reduksi si Zn. Bentar. Oh, I see. Ini aku tulis aja deh. Anoda oksidasi. Kalau katoda reduksi. Nah, oke, paham. Jadi yang Zn ini kan paling anoda yang paling kecil. Iya, kebalik. Aku kebalik. Nah, ini kebalik, salah. Nah, jadi yang Zn ini teroksidasi. Nah, ini nomor 1 benar. Cu-nya terreduksi. Ini benar. Terus yang nomor 2, Fe3+, jadi Fe2+, berarti dia sama Cu nih. Fe sama Cu. Nah, yang anoda si Cu. Berarti Cu mengalami oksidasi. Nah, Cu biloxnya bertambah ya. Jadi Cu2+. Ini reaksinya juga bisa. Terus yang kalau satu benar, nomor 3 juga benar. Sekarang cek nomor 4. Zn sama Cu. Yang harusnya oksidasi si Zn, tapi si Zn malah reduksi. Berarti yang nomor 4 salah. Nomor 4 salah. Ini jawabannya 1, 2, 3. Gitu. Oke. Ada yang mau tanya dulu? Oke, diulang ya. Jadi kan kalau sel volta yang di paling kiri itu anoda. Anoda dilihatnya dari nilai E0 atau potensial reduksinya. Nah, karena si Zn ini yang paling kecil, E0-nya, jadi si Zn ini harus berada di paling kiri. Terus yang sebelahnya ini Cu. Kenapa? Karena dia kecil kedua. Jadi Cu di tengah, terus sisanya Fe. Nah, rumusnya itu unsur di kiri mereduksi ion yang di kanan. Jadi, kalau anoda di dalam sel volta itu dia mengalami reaksi oksidasi di mana biloxnya bertambah. Sedangkan kalau di katoda mengalami reduksi. Itu kalau reduksi kebalikannya. Nah, terus kalau reaksi spontan ini, si anoda ini harus mengalami oksidasi. Nah, kan yang pertama ini Cu sama Zn. Yang dari urutan yang tadi udah dibuat, si Zn ini kan anoda. Jadi anoda mengalami oksidasi. Nah, dilihat dulu Zn ke Zn2+. Berarti dia biloxnya nambah. Jadi si Zn ini mengalami oksidasi. Berarti yang nomor 1 ini benar. Terus yang kedua, kalau 1 benar, yang nomor 3 juga pasti benar.
karena sistemnya kayak gitu. Terus cek nomor 2, Fe sama Cu. Fe sama Cu, anodanya Cu. Cu ini, kalau di sini Cu jadi Cu2+, berarti dia oksidasi. Nah, kalau si anoda oksidasi, berarti yang nomor 2 ini benar. Oke. Terus yang terakhir, yang nomor 4 ini, Zn2+ sama Cu kan yang anodanya Zn, tapi di sini Zn mengalami reduksi gitu. Paham nggak? Oke. Oke, sekarang lanjut nomor 59. Dua lagi ya, Kak. Pernyataan yang benar dari 4 struktur senyawa organik. Nah, AB merupakan isomer geometri. Benarnya aku gambar dulu. Kalau isomer geometri kan bisa cis trans ya. Iya, aku masukin kok. Geometri kan ada cis trans. Ini kan H, OH. Sama, ntar aku masukin ya di sini. Nah, ini yang A sama B. Kan apa sih namanya, H ini sama ini. Nah, kalau ini isomer apa nih? Kalau yang ini, yang A. A ini cis nggak sih? Ini cis ya. Yang ini trans. Apa kebalik? Kebalik. Iya, kebalik. Nah, benar. Kebalik, 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 kebalik. Yang ini harus, kalau trans itu berseberangan. Ini trans. Ini cis, berseberangan. Berarti yang nomor 1 benar. Senyawa AB merupakan isomer geometri. Terus isomeranti itu kayak gimana ya? Kalau 1 benar, nomor 3 benar. Karena B dan D merupakan isomer fungsi atau isomer gugus fungsi. Kalau yang C kan ini gugus keton ya, C keton. Kalau yang D, OH, alkohol. Nah, alkohol sama keton ini kan itu isomer gugus fungsi. Ya. Tapi kalau ya OB dan D yang kebalik. Harusnya alkohol tuh sama aldehid. Ether. Maaf, ether. Ether. Cek B nomor 4 ya. Yang nomor 2 AC. AC isomerantai. Isomerantai itu gimana sih? Kalau CD bukan isomer posisi. Tapi bisa sih isomer posisi. Nomor 2 isomerantai gimana? Isomerantai. Kalau isomer posisi itu cuman beda letakan gugus ini ya, gugus yang duanya. Kalau isomer rantai, yang 2 benar nggak? A sama C? Kayaknya enggak deh, kayaknya jawabannya 1, 3 deh. Kalau posisi tuh, kalau C sama D juga bukan posisi, kalau menurut aku ya. C dan D bukan posisi, karena kalau posisi tuh, ini kan H nih, harusnya di sini C, atau kan diubah ke apanya, ini kan gugusnya cuma 1, 2, 3, kali 1, 2, 3, 4, jadi nggak bisa deh. Tapi kalau menurut kalian gimana? Yang 4 tuh apa? Isomer posisi. Isomer posisi. Ntar aku
ntar aku tambahin aja di notes ya. Kita lanjut ke nomor 16 dulu. Spesies yang terdapat dalam larutan KCN dalam air. Nah, kalau KCN dalam air ini terhidrolisis. Jadi KCN terhidrolisis jadi K+, CN-. Terus air juga jadi 2H+ sama O. Terus ada OH-nya juga. Ada OH- juga. Jadi yang ada, ini ada K+, CN, HCN, sama KCN. Jadi semuanya benar yang ini. Kan kalau ini kan ada kemungkinan pertama nih ya. K, CN, sama ya K+ sama CN-. Terus dibikin lagi kalau KCN direaksiin sama H2O. Jadinya kan HCN ya. HCN. Tuh, sama OH. Nah, tinggal disetarain aja. Jadi yang ini semuanya benar. Oke. Yang mau ditanya dulu sebelum aku tutup. Cek yang nomor 4B. Kenapa? Kenapa nih? Ada yang mau ditanya dulu? Aku masukin ke Google Drive dulu. Itu gimana? Bentar ya, aku masukin dulu. Yang nomor terakhir ya. Kan soalnya si KCN dalam air. Nah, kalau yang aku baca-baca tuh si KCN ini bakal terhidrolisis. Jadi K+ sama CN- ion-ionnya tetap ada. Terus kalau misalkan direaksi sama H2O jadinya HCN sama OH-. Orang-. Nah, sama OH- gitu. Jadi yang ada di ini, yang dalam soal ini ada ion K+, ion CN-, molekul HCN sama senyawa KCN. Gitu. Jadi semua benar. Kalau aku ada yang salah, boleh dikoreksi. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Ada. Oke. Kalau udah, mungkin cukup sampai sini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Tetap semangat. Semoga bisa diterima di UI. Amin. Ya, aku Google Drive-nya udah ya.